Sebelum saya memulai cerita ini, ada baiknya kamu meyakini satu hal, bahwa cerita saya ini benar adanya. Bagiku, Indonesia adalah ibu pertiwi, dan ibu tidak bisa digadaikan dengan agama, tidak bisa digadaikan dengan surga. Dan saya berjuang demi rakyat. Saya ini pelayannya rakyat. Jadi tidak mungkin saya ini memiliki niat untuk korupsi. Dan saya tidak punya simpanan, baik uang maupun perempuan. Assalamualaikum. Jam piro iki? Kok gak telepon ibu? Hai. Jam 7 ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Wis, rapopo. Tiduran. Lagi apa, Le? Wis nulis, Bu. Ketemu juga nih. Ada tamu. Prajurit nih ya, zaman sekarang. Itu harus dikontrol habis. Kalau nggak dikontrol, nggak ada tanggung jawabnya. Bisa hilang-hilangan aja gitu. Ada apa? Rubrik baru belum lengkap ya? Pras belum kirim tulisannya? Seneng ora kowe karo kerjaanmu? Seneng nah. Jangan aku cari-cari kok. Hati-hati neng Jakarta. Akeh wong jahat. Kudu lali mangan sing bener. Ampiamu isi ora, Le? Aduh, nggak usah, Bu. Nggak usah mikirin Ampiang. Kecil kowe kan seneng ampiang. Ojo lali karo asalmu. Sholat ojo ditinggal. Nggih. Pras nggak pernah lupa kok salah. Lima waktu. Nggih. Ojo turu bengi-bengi. Nyambut gawe sing bener. Ojo mabuk-mabukan. Ojo lali sesok telepon ibu meneh ya. Udah keseringan deh kayak gini. Pusing tuh anak. Banci! Apa-apaan sih? Tuh. Bang, tape gue bang. Tape recorder gue. Ini cowoknya ya? Bukan. Ngerugiin gua lo. Kaji. Rasain nih. Dasar. Bancinya kabur. Kejar! Banci! Halo, ada telepon nih. Halo, kenapa pingkan kakak masih kerja? Kak, papa katanya ditangkap polisi. Papa katanya korupsi, Kak. Mama shock. Ra, status kita nih bisa datengin banyak uang loh, Ra. Nanti lo gua kenalin ya sama Mama San. Tenang aja, dia sistemnya rapi banget kok. Nah, dengan begitu, lo bisa tuh bantu keuangan keluarga lo.
Halo, Pras. Ah, Mas. Pras, Ya. masih inget kan cita-cita lo apa? Jadi ada cowok nih Ya, dari Jawa Timur. datang ke meja redaksi, bawa map coklat. Terus dia bilang, Saya mau Jadi wartawan. nah, selamat ya Pras. Sekarang lo udah hidup di cita-cita lo. Tapi Mas, Tapi kenapa ya orang Yang hidup di cita-citanya masih telat ngirim tulisan. Iya, Ma. Tadi Laura mau. Pras, ya lo. lo kemana sih? Woi, Mas, ada sejarah yang lo lupa deh. Lo inget gak dulu gue pernah cerita sama lo? Gimana gue kuliah di Tuban dulu, gue ngefans banget lo sama seorang wartawan yang menurut gue Tulisannya keren. Saking kerennya sampai bikin gue pengen berangkat ke Jakarta dengan modal nekat. terus lo nyamperin tuh wartawan. dan lo bilang lo mau jadi seperti dia. Nah, itu lo masih inget Mas? Sesignifikan itu lo pengaruh lo buat gua. Lo tau gak, Pras? Lo tuh ya punya kemampuan seni menulis. Insting jurnalis lo tuh hebat. Majalah ini membutuhkan lo, Pras. Lo gue mas. Gue jenuh ngomong sendiri. Bantulah gua. Oke. Gini deh, gini. Ya. Ntar itu kita ngomongin lagi ya. Sekarang please, Pras. Gue perlu tulisan lo. Sekarang ya dikirim ya. Ya. Permisi. Ya. Apa ya? Pak RT 2F dikenal sama semua orang yang di rusun. Sorry ya. Sain orang aja. Astagfirullahaladzim. Aku tinggal di rusun ini juga loh, Mas. Mas, maaf ya. Gara-gara aku, muka kamu jadi babak belur. Bonyok. Enggak. Ya tumpah. Semalam tuh bukannya aku nggak mau ikut nolongin kamu. Tapi aku emang nggak bisa berantem. Aku nggak suka kekerasan. Terus juga aku semalam buru-buru. Udah keburu masuk kerja. Kamu kaget ya? Bingung ya ngeliat tampilan aku kayak gini? Ya kan? Ini soalnya tema show kerjaan aku semalam emang lagi kayak gini. Maaf ya. Tapi aku yakin semalam kamu berantemnya jago. Aku lihat bisa punch, boom, strike, boom. Wow. Sekian kelas dari saya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, Pak. Selamat siang. Boleh saya duduk? Orde baru. Wah, berat, Pak. Berat. Orde baru itu bahaya, Pak. Karena dia melahirkan orang-orang seperti kita. Ya. Pak. Ngakunya dosen. Shh, yoga. Dek. Ngakunya dosen. Shh, yoga. Lo nggak boleh datang ke sini sembarangan ngomong dan semena-mena di kampus gua. Mas, aku punya penawaran nih
Gimana sebagai wujud permohonan maaf aku beresin kamarnya ya. Soalnya kamarnya berantakan. Tuh, lihat aja sendiri. Aku nggak ngintip ya, emang kamar kebuka, jadi aku bisa lihat kalau kamarnya berantakan. Boleh Nggak. Oh. Apa yang lo lakuin di sini, Yoga? Lo mau bongkar jaringan gue di sini. We have an offer. Kita lakukan penawaran di tempat biasa. Oke. Lo mau jalur distribusi gue kan? Iya. 60-40. Enggak, bangsat. Oke. Oke, Pak. Ya udah deh, gimana kalau aku dobelin penawaran aku? Aku beresin kamarnya Mas, udah gitu aku traktir Masnya minum. Udah. Nanti ada rektor. Saya kasih tahu ya. Bapak BD. Pak Rektor, ada BD nih di sini, Pak. Pak Rektor, nih ada yang jadi BD di sini, Pak. Pak Rektor ada BD nih, BD. Ini kan dosen lo BD. Tidur dulu. Ya udah. Ya udah, minum di mana? Cowok ditinggalin menyar balik setipe. Apa setipe? Itu laptopnya kayaknya setipe deh kayak punya aku. Hai. Ini namanya private bar. Ayo duduk sini. Dre. Hai, Wi. Hai. Saksi ya. Thank you. Dre, kenalin ini bestie aku namanya Pras. Baru kenal. Pras, Andre. Dre, malam ini kan spesial banget nih buat aku sama Pras. Jadi apapun yang dia pesen, kasih ya. Oke. Pesen apa? Lu kemana? Kerja. Enjoy ya. Pesen aja, pesen. Buat apa kamu datang kemari? Dan ini bukan wilayah kamu. Dan kamu jangan berharap akan bisa berbisnis di sini. Lagian bar ini dibangun kelasan gua. Jam 7 ya, Bu ya? Kok nggak telepon itu? Alah, lali ya, Pras. Kamu belum tidur dah jam segini. Lah, Ibu sendiri? Kenapa ya masih bangun? Ayo. Mikirin kamu. Itu khawatir. Ya udahlah, Bu, nggak usah pikirin Pras. Pras baik-baik aja kok. Benar. Gue lagi ngomong. Nulis. Pras nulis. Tenang nih. Ingat lo ya. Besok jangan lupa telepon. Nggih, aku nggih, jam nggih, 7. nggih.
Jam 7 yang besok ya, Pras janji. Oke. Bener. Pras. Kamu masih di situ? Pras? Pras? Bu. Apa itu Udah dulu ya, Bu ya. Bu, udah dulu. Ya, ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru saya mau nolong. Ayo mas, diisi formnya. Kenapa? Formnya tolong diisi ya mas, administrasinya. Oh, saya nggak kenal sama Mas yang barusan. Terus yang tanggung jawab siapa mas? Nggak, iya nih makanya saya bawa handphone Masnya nih. Coba aja cek flash dialnya. Ya. Mas berdarah juga. Mau diperiksa? Toilet di mana? Sebelah sana. Oke. Punya gue. Twinkle. Kenapa? Ringtone ya. Oh. Iya. Masnya habis main film. Horror apa action? Oh, bukan. Bukan main film. Panjang ceritanya. Mbaknya habis dari pesta. Udah. Semalam habis dari kondangan. Oh, sampai pagi kondangannya. Berapa mbak? Kamu ganti baju dulu ya. Nganterin cemilan. Mbak. Biasa habis dari kondangan ke sini ya? Udah dibenerin, pokoknya Awi mau mandi air anget sekarang. Semalam ada yang pulang gitu nggak bilang-bilang. Nggak bisa ditelepon lagi. Sorry. Semalam gue ke rumah sakit. Rumah sakit? Oh my god, ini kamu banyak darahnya. Enggak. Pas ini gara-gara kecelakaan nonton Awi ngedance ya. Kamu nggak fokus nabrak ya. Duh, maaf. Gue nganter orang semalam. Gue nganter orang. Udah gue nggak apa-apa. Gue kurang tidur. Gue mesti tidur. Ya. Sorry kemarin ya. Bukan gara-gara Awi kan? Semalam tiba-tiba aku dapet telepon dari rumah sakit. Terus orang yang mana? Orang yang mana? Orang yang nolongin aku. Nggak tahu aku. Kata suster sih dia nggak mau isi formulir. Pergi gitu aja. Kamu mau apa-apa dari aku? Nggak tahu, udah nggak ada orangnya. Aneh. Aku hampir mati. Gara-gara Fransialan. Halo, kamu di mana? Aku dengar kamu di rumah sakit. Gimana sih kamu? Aku lagi kerja di luar gini. Kamu nggak bisa jadi suami yang baik apa sekali aja? Halo? Bapak Presiden. I'm fine. Saya baik-baik saja. Oke. Last minute. Emang semakin canggih. Pak Presiden bisa telepon lewat ginian. Halo? Oh, udah mati. Oh, akhirnya. Ringtone-nya apa mas? Gimana? Ringtone HP-nya? Ringtone Twinkle. Dari siapa nih? Itu udah. Satu, dua. Sekali lagi.
lagi. Aduh, dikocok dulu yuk. Ayo, dikocok. Ya ampun. Ya, Mbak Sari, Aku sih suka. Aku sih suka. Aku kan diet soalnya. Sih. Iya, sangat yang sih. Pengusaha mana tuh? ya nanti ya. Kalau kamu ya, suami kamu tugas terus rasain deh. Kak, ya pinggang. Kakak transfer. Iya, sebagian buat papa ya. Kok buat papa sih? Pingkan? Pokoknya Pingkan gak mau. Ya tapi kan karena papa kamu bisa kuliah kayak sekarang ini. Ya karena papa juga kakak bisa dapet link modeling di Jakarta. Itu kan kakak, bukan aku. Pingkan! Halo Pingkan? Kamu gak boleh gitu Pingkan. Ini Pras, bukan Pingkan. Pras? Ya, ringtone. Ringtone? Lupa ya. Oh, Twinkle. Waduh, teh. Kopi. Kebalik. Ada listriknya Mama, Mas? Oh enggak apa-apa. Mau dibersihin? Udah terlanjur diminum. Udah lama tinggal di kota. Lumayan. Kuliah, kerja. Makasih ya. Saya masih kayak dede-dede imut sih ya. Baru aja mau nanya, S3 di mana? Lulus-lulus Mas. Sebentar ya, Monggo. adik saya tok. Halo kak, Ini kan? aku mau nanya soal skripsi dong. Oh, skripsi ya kakak udah lupa. Ya, terus gimana dong? Teman kakak bisa bantu deh. Kamu mau ngomong sama dia? Boleh kak? Sebentar ya. Coba tanya sendiri ya. Gak apa-apa kalau mau. Halo, Pingkan. Ya, Ini Pras, temannya Mbakmu. salam kenal mas. Gimana tadi? Nanya dong, Hah? aku bingung soal kontennya. Kurang panjang gitu ya? Aku tambahin aja kali ya? Oh jangan ditambahin isinya. Kontennya tetap sama aja. Ya kalau mau dipanjangin ini aja kata-katanya. Ya misalnya kayak because gitu ya, in light of the fact that gitu. Terus until such time as. Dari arah Senen. Tujuan mau ke arah Sudirman nih. Dan tadi belum ada yang respon nih. Itu respon sekarang nih. Betul nih. Jadi 421 nyaut nih. Tinggal dong, sebenarnya gimana nanti. Ini penumpang. Dalam hidup kau harus tahu imanmu. Harus tahu tujuan hidup di dunia dan tujuan hidup di negara ini. Bro, gua minta maaf. I fucked up, man. Urus balik lagi ke tempat itu. Urus cari orang. Semuanya Awing kurang seksi. Bos pengen Awing buka-bukaan lagi. Iya, naikin dulu honornya. Biarkan mereka masuk. Lo jangan suruh anak buah lo sentuh gua lagi ya. Ya? Yoga, buat apa lagi kamu kemari? Kamu bakalan bikin rusuh. Hey, kita nggak mau berbisnis di sini. We're just sitting down. Ring, lo udah dengar jawaban mereka. Lo saksi ya kalau ada apa-apa nanti sama saya. Iya bos. Lo takut banget sih sama Frans. Iya, jelas dong bro. Gua kesini mencari orang. Frans udah nggak ada di sini. Lo denger gua ngomong Frans? Bukan. Gua cari orang yang tempo hari bawa gua ke rumah sakit. Permisi. Kamu nggak usah banyak bicara.
Nanti kamu kena tembak. Iya, tapi ini tentang rumah sakit. Kijang 1, dia sudah ngelirik saya. Gila tuh orang. Thanks ya, Ra, udah nelfon. Ngapain pakai teks sih? Iya, thanks lah udah nyelamatin gue dari mandekan bekerja. Kamu kerja apa? Kebetulan pekerjaan yang sudah gue idam-idamkan dari dulu. Senang pastinya ya? Ya, alhamdulillah meskipun... Amin. Meskipun sebenarnya... enggak ah. Kenapa sih? Buannya curhat mulu. Cerita ada pengen dengar. Oke. Lo pernah gak sih, Ra, berharap cita-cita lo bermanfaat buat orang? Maksud gue gini, terus terang lo ngiri banget sama profesi-profesi tertentu. Dokter gitu misalnya, jelas signifikansinya, nyembuhin orang. Kamu tuh lagi pengen merasa di posisi seperti itu. Bermanfaat gitu, secara langsung. Emang yang sekarang kurang bermanfaat atau? Bermanfaat. Tapi... Mana yang jelasinnya? Sorry, ada 2 cewek lagi ngeliatin gue terus dari tadi. Malah orang ya? Iya. Udah pasti tuh dia. Bisa foto bareng nggak? Masukin di pet. Oh enggak, saya nggak usah ikutan. Bukan, maksudnya fotoin. Oh. Ya, oke. Aku 2. Ya. Makasih ya. Makasih ya. Nah, ya. Itu artis ya ternyata? Bukan. Wah, minder gue asli. Hah? Bukan, lu sutradara. Apaan sih orang gue mau nanya juga? Ayo, main polisi. Oke, supermodel. Gua. Sampai segitunya sih enggak? Bisa aja kali. Hah? Enggak bukan boleh gitu. gitu Nggak, tadi kita loh. lagi ngomongin apa sih? Tadi kita lagi ngomongin apa? Signifikasi. Ya, signifikansi. Nah, monggo versinya. Kalau versi gue sih, yang penting keluarga gue udah cukup, terpenuhi, itu udah cukup signifikan buat gue. Tapi itu gue ya. Tapi kalau misalnya lu baik-baik aja, keluarga lu nggak ada yang harus ditolong atau dibantu sih, harus kejar cita-cita lu, Pras. Ibaratnya kalau kayak lu mau jadi sutradara nih. Gue gak pernah bilang. Iya, misalnya doang juga. Oke. Kapan lagi lu bikin film kalau nggak dari sekarang? Lu masih muda, punya banyak ide, ya kan? Ayo, lo harus jadi cita-cita lo, Pras. Sorry. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perasaan ibu kok nggak enak ya? Tuh, Bu, ini kan belum jam 7. Kamu nggak apa-apa toh? Kamu lagi apa? Nulis ya? Ya, istirahat. Ya. Udah sembuh? Tuh, bener kan si ganteng orangnya. Yes, selamat. Yoga, Awi nggak jadi ditembak kan? Peace.
Assalamualaikum. Dah yuk, nggak apa lagi nih. Mau kemana ganteng? Berangkat kita makan sushi. Tapi masa gayanya kayak gitu nggak stylish banget deh. Ya elah, makan ikan mentah doang. Mau kayak gimana lagi? Ya tapi ini bukan makan sushi biasa, ini spesial ganteng. Ya makan sushi kan kayak gimana sih Ini bedanya? nggak stylish gitu loh, nggak Makan sushi kan yang penting makannya udah. Ya, ini kacamata kalau dilepas masih bisa ngeliat Itu kacamata. Lu mau ngapain? Ya, ini buka kancingnya. Buka kancing? Iya, buka kancing. Satu aja, gue satu ngelepas, nggak ada dua. Ya udah sini tangan kanannya juga digulung. Ya iyalah ini bakal gue gulung juga. Lo pikir satu gue gulung satu enggak? Iya, orang aku ingetin Orang gila. ngambek. Tada. Pakai parfum di mana-mana di leher kali, bukan di ketek, itu namanya deodoran. Semprot ya. Oke, kalau gini sekarang kita siap pergi. Yuk. Gue belum sholat isya. Astagfirullahaladzim, kenapa nggak dari tadi sih? Ini udah. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih sama Pras karena dia udah nolongin gua. Banyak kan jadi temen gua itu, ya nolongin gua tapi nusuk gua dari belakang. Gak ada masalah. Sekarang kita ngerayain ya. Oke. Sekarang makannya gak boleh pakai sumit. Ini nih. Lo langsung makan. Ah. Untuk pertama kalinya, aku tahu ada cara makan sushi yang gak biasa. Untuk pertama kalinya pula, aku berkenalan dengan wajah-wajah Jakarta yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Yoga dan dunianya. Awing dan aktivitasnya. Inikah wajah lain Jakarta? Wajah yang gak semua orang lihat setiap waktu. Ini yang harus aku ceritakan. Ini yang akan membuat aku menjadi signifikan. Pras, kenapa lo nolongin gua waktu itu? Tuh kenapa? Kenapa lo tolongin gua? Oh, kenapa gue nolongin lo waktu itu? Kenapa ya? Kalau nggak salah waktu itu gue gak niat nolongin lo juga. Gue malah pengen cabut. Cuman lucunya, waktu itu ada sopir taksi yang ngeliatin gue lagi nggak nolongin lo. Gue pikir anjing, gak enak banget nih. Ya udahlah, gue tolongin lo aja. Kalau gue asli gue gak niat. Anjing.
Anjing banget anjing. Terus kenapa lu nggak isi form waktu itu? Ya harus ikhlas aja sih, Kak. Maksud gue udah terlanjur nolongin lo malam itu dan lo akhirnya dapat pertolongan. Ya udah, tugas gue selesai. Kalau gue nolongin lo, nolongin aja. Pras. Cheers. Cheers mulu. Udah ya, nggak cheers lagi ya. Woo! This is what we call party. Iya. Party. Aduh. Apaan sih? Nggak bisa. Lu bisa diem nggak? Siapa tuh? Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Bang. Iya. Udah pakai baju telanjang habis ngapain ayo sama istrinya ayo. Pras, Bang. 3B. Iya, gimana kabarnya, Bang? Enggak, ini lagi latihan teater. Iya, teater. Di sini dulu ya, Bang ya, mau istirahat. Ayo. Gak bisa diem gak? Emang ini punya urusan apa? Punya lu sendiri. Tenang dong. Iya, oke, Awin diem tapi balik. Tapi dong, sekarang Awin mau ngomong serius nih, Awin mau ngomong serius. Oke. Bawa alkohol, mulut lu ngerti gak? Bisa dia nggak jangan berisik dong, Pras. Awin mau ngomong serius nih, oke? Oke, sekarang kita ini udah masuk ke inner circle-nya yoga. Masya Allah, bau banget dulu. Tahu nggak artinya inner circle apa? Sekarang kita jadi sahabat-sahabatnya yoga. Berarti kita nih, kamu sama aku harus ngejaga kepercayaannya yoga. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, lu tuh ngaceng ya? Gue tuh masih normal ya. Iya, gitu. Party. Bang jangan lu. Gimana kabarnya, Bang? Bini oke, Bang ya? Ya enggak nih sih. Masya Allah. Pras, gendong. Mesti istirahat nih. Aku mesti ke... Gue mau ngomong sama. Gendong. Yaudah. Ya. Udah diam. Tutup mata gue gendong ya. Bang Jalu, gue nih ke teman gue ya. Pras. Iya. Bang Jalu, bro. Sorry, bro. Okay, everything's gonna be okay. I'm in control. Yeah, baby. Pras. Bye-bye, diet. Mau kemana? Aku mau ke laundry. Laundry. Tinggal sebentar ya. Kepada upacara pemimpin, hormat, gerak, tegak, gerak, maju, jalan. Orang tua gimana? Mama ya kesehatannya naik turun. Cuma papa yang Kenapa? bayangkan di penjara kayak gimana. Mulai koruptor kayak papa. Karena orang-orang pikir tuh dia masih punya banyak uang.
semua akan baik-baik aja. Ya. Lo tuh Gue lagi nyari kata-kata yang tepat supaya disangka gak gombal nih. Lo tuh gak jelek. Masih gombal. Udah jam berapa ini? Maaf ya, tadi aku ke laundry dulu. Jangan senang hati. Ketika gue pertama kali jalan sama dia, ada perasaan nyaman yang gak bisa gue rasain ketika gue bersamanya. Dari dulu sampai sekarang, gue gak pernah ngerasain apa yang namanya kayak sayang. Bokap gue gak tau sama siapa. Nyokap gue gak tau di mana. Just enjoy your body, man. Dan Laura bukan soal tubuh kok, lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. Oh, come on, man. Stop with that shit. Seperti jadi saat ini loh. Dia kan pengusaha catering terkenal. Iya betul. Iya betul. Berapa umur ini? Ma. Mama kan tahu pentingnya Laura buat saya, Ma. Laura juga penting untuk Mama. Bukan buat Mama, tapi buat bisnis Mama. Pertama kali Mama melihat Laura, Mama melihat sebuah investasi. Kalian ada di sini untuk membantu saya memvisualisasikan imajinasi saya waktu SMP. Dua pendekar wanita, saya bayangkan cakar-cakaran dan saya dengarkan suaranya lirih, seksi. Istri kamu? Sebutin nilainya, Ma. Boy. Jadi kapan? Pestanya kapan? Kapan lagi? party. Pesta. Ada yang ngarep gitu diundang party. Kok diundang? Kan gue udah temenan sama Yoga. Yoga kalau mau undang aja. Ya udah kalau gitu aku ntar malam diundang party sama Yoga. Ya udah makanya datang bareng maksud gue. Oh diundang juga ya kira. Apa sih? Yoga kalau ngundang-undang otomatis logikanya ya. Kasih dia I.O. dong. Nama I.O.-nya apa? Apa sih?
Ya gue nggak tahu masa Susah dibenerin lagi udah tahu. Ya enggak lah. Iya dia penyelenggara, Bukan ya, panitia. Bukan, nggak usah. Udah deh, kalau nggak tahu mending nggak usah ngomong deh, diem aja deh. Aku mau jelasin, mau dengerin nggak nih? Mau, yaudah dengerin. Ini ya, yoga itu king of party-nya Jakarta. King of Party berarti dia sendiri dong adainnya. Enggak sih, berdua. Ricky, sama Ricky. Bukan Lu Ricky. siapa? Sama Mama San. Mama San nyokapnya. Ya gue nggak tahu, Bukan dong, masa mamanya bukan. Laporan keuangan. Kau butuh lebih. Kita terlalu sering berpesta. Kau butuh lebih. Makin sering, kita akan makin curable. Dan itu bahaya. Polisi, BNN. Gua butuh lebih. Ini aslinya tempat parkir tuh ya. Bingung ya? Ya, Deso, tahu. Kamu tahu kan, baru-baru ini Gubernur Jakarta nutup tempat-tempat party di Jakarta. Tapi yang namanya the power of party, business is business. Jadi partinya jalan terus deh. Pras, di sini yang underground bukan cuma tempat doang. Kamu sekarang ya, nelayan yang ada di situ. Tuh. Itu masih tunjuk dong. Iya, kenapa? Ya perhatiin, mereka ngapain ya? Kenapa sih lo suka? Enggak. Apa sih? Ya perhatiin mereka lagi ngapain. Mereka itu lagi transaksi barang yang bikin gue lagi mau party. Hey guys. Ready, okay? Oke, bentar ya. Pras. Telepon ibunya. Telepon ibunya. Segini. Lucu ya. Yoga. Full house. Hah? Full house. Ya, bagus. Dan aman. Kita screening para tamu. Kecuali your guests. My guess. Pras. Makin gede ya. Pras. Pras bukan tamu, teman. Teman. Hai. Bentar ya. Hai. Meta ya? Iya, Meta. Meta. Ngomong-ngomong yang namanya Mama San yang mana ya? Dari tadi mondar-mandir kok nggak kelihatan ada ibu-ibu. Oh mama, duh, mama mana pernah ikut party-party kayak gini. Kalau bosnya di rumah aja, apa? Bos, Mama San bos lo maksudnya? Iya, bos gue. Apa? Bosnya Yoga juga bukan? Bukan, Yoga gak ada urusannya sama cewek-cewek. Yoga yang bikin acaranya. Nah, yang ngurusin cewek-cewek, bos gue, Mama San. Sorry ya, nggak bisa langsung datang ke sini. Lagi belum kelar tadi urusannya. Masya Allah, ini kenapa?
Coba lihat sini. Aduh, kok bisa gitu sih, Ra? Caca di kamar mandi, boleh tolongin nggak? Dari kamar mandi? Bisa? Sorry, jam segini nelfonin lo. Gak. Kenapa nggak bilang sih tadi waktu telepon? Untuk langsung sini. Enggak, aku nggak mau ganggu acara lo. Kak, karena ini perih ya. Siap ya. Ini sebelah situ. Iya nih, ini harus sering dikompres, baru bisa hilang ntar lama-lama. Lo dari mana? Ada urusan tadi. Sorry ya, soal gue nggak tahu harus nelfon siapa lagi. Salah ya? Nggak salah. Enggak, naik motor. Terus sekali ya? Enggak, Pegangannya kenceng banget. Mau kemana sih kita? Itu dong nanya, jangan dimanja dari tadi. Pasrah banget. Jangan diludahin juga. Enggak. Terus ngelapnya pakai baju aku lagi. Bersih kan? Baru cuci belum? Udah. Pakai naik nggak? Nggak usah. Harus belajar ngeliatin Sud tanpa kacamata. Kelihatan nggak? Belum dekat. Mia Laura. Pras, morning sunshine. Morning Laura. Astagfirullahaladzim. Lu masuk dari mana lo? Itu pintunya nggak dikunci. Ih, jorok banget deh, pikiran ke situ. Ih, apaan sih? Apaan sih lo, jangan sok jijik deh. Lo juga ini. Ih, lengket lagi. Ih, jorok banget deh, nggak suka. Aduh. Iya. Lo jangan pernah ngagetin gue kayak gitu ya. Ih, orang ngagetin. Aku beresin kamar kamu gitu, ngebirnya banyak banget. Lo tuh. Ya tapi kalau main party yang semalam tuh, wow, gokil banget partinya ya. Dibayangin ya, minuman-minumannya itu nggak ada dijual di supermarket. Itu. Terus kayak barang-barangnya juga nggak dijual sama bandar-bandar kelas teri gitu ya. Nah itu. Belum lagi nih perempuan-perempuannya. Kok bisa ya semua tuh kayak bidadari. Nah itu dia. Itu dia apa sih? Gue mikirnya gini Ini nih. soal teori lagi, capek deh teori terus deh. Apa sih? Minuman, drugs dari yoga, perempuan dari mamasan. Itu kan perannya mamasan kan? Kan lo bilang berdua. Hah? Mamasan itu penjual jasa kelas atas di Jakarta. Dan ia melepas dahaga bagi semua orang-orang Jakarta yang haus akan hiburan. Apapun imajinasi yang ada di kepala orang-orang berduit di Jakarta, imajinasi tentang perempuan apapun, tentang tempat bercinta dimanapun, Mamasan bisa mewujudkannya, Pras. Asal ada duitnya. Tapi ini rahasia lo ya. Janji, awas lo kalau dibocorin. Materi yang lo cari-cari selama ini, Mas. Pras. Urusan gini aja lama banget sih lo. Tapi itu bukan tentang pejabat ya. Maksud lo? Tulisan baru gua. Lo baca, insya Allah lo bakal suka. Gue nggak perlu ini. Belum lo baca. Tapi gue nggak perlu itu. Lo tahu kan yang gue perluin sekarang apa? Mas. Lo nggak capek ya nulis tulisan kayak begini nih? Tulisan-tulisan titipan. Gue aja capek, apalagi lo, Mas.
Gue tahu kita semua melakukan ini demi kelangsungan perusahaan. Tapi masalahnya lo harus punya timetable kapan lo harus berhenti. Nah, waktu untuk berhenti ini gue rasa nih sekarang nih, Mas. Pras. Oke lah. Susah untuk bikin perubahan total. Sedikit demi sedikit gimana? 1-2 halaman aja lah buat tulisan baru gue. Iya, tapi dicoba dulu, ini tantangan baru buat lo, Mas. Yang di atas dia belum tahu di approve atau enggak, masuk apa-apa udah takut. Lo jangan ngomong-ngomong takut lo sama gue. Hah? Lo dengerin gue. Ini nih, gue jamin 100%. Ini tulisan gak bakal diterima sama mereka-mereka yang di atas. Gue lebih tahu, Pras. Kamu transfer pingkan? Iya. Kok nggak bilang? Kenapa harus bilang? Kalau emang menolongin orang, ya tolongin aja. Kenapa harus bilang? Sejak kapan kamu bisa begitu? Dia ngajarin. Gue kasih tahu petanya ke lo. Bisnis media cetak sekarang lagi sekarat. Hidup segan, mati nggak mau. Kita butuh survive, Pras. Ya, makanya gue nulis tulisan titipan. Dapat dana dari pencitraan. Stop! Gue ingetin lo sebagai temen lo nih, Pras. Ya. Lo jangan pernah lewatin garis, Pras. Hati-hati lo kalau bicara. Ya udah. Tapi coba dibaca dulu, jangan langsung nolak. Gue juga masih terus investigasi. Artikel pejabat juga ada di situ. Nanti malam date ya. Ya. Boleh aja. Siapa Pak malam-malam gini? Tahu nih mah, cek dulu ya. Ya, ada apa? Pak! Astagfirullahaladzim! Party. Wing. Apalagi sih? Lo yakin di sini tempatnya? Iya. Nggak salah alamat? Enggak, di sini tempatnya. Sepi gini loh. Ya soalnya partinya mah nggak pakai sound system, ganteng. Party nggak pakai sound system. Udah gila lo ya. Nggak masuk di Ini akal. sekali lagi ngomong aku cium ya. Lu gue tampol. Lu nggak ngejebak gua kan? Silakan. Aku lagi ngumpulin uang. Ngomong-ngomong soal uang, makasih ya. Selama ini kamu udah banyak banget bantuin aku. Sebenarnya aku ngumpulin uang bukan cuma buat itu aja. Aku mau nebus kamu keemasan. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Ya udah, nggak usah dipikirin. Sekarang aku makan. Habis itu aku anterin pulang. Hey, hello, what's up? Your flow is just too much. Hi. Thank you.
Ya. Bye. Fokus dong, katanya mau party. Nih, pakai. Wah, di sini tuh ternyata musiknya, weh. Iya, aku tahu itu keren, tapi ngomong nggak usah teriak-teriak. Aw, dari gue. Sakit, Pras. Ih, katro deh. Hi, wait, welcome. Oh, yeah. Welcome, man. Thank you. Mata. Ya ampun, makin sekali dah. Which one do you like? Good choice, bro. Hey, Sasha, sini. Hi. Hi. Compliments on me, man. Enjoy. Take care of him. Sini deh. Sorry. Boleh diganggu bentar nggak? Berdiri dulu boleh. Oke. Lo tau nggak cara matiin ini? Gue nggak tahu, berisik banget soalnya. Pengen matiin, Oke, udah matiin. Namanya siapa tadi? Sasha. Enggak, bukan. Sorry, bukan siapa namanya. Nama sebenar lo siapa? Iya, nama asli gue Sasha. Emang kenapa sih? Kok nanya-nanya? Enggak, sorry. Maksudnya biasanya kan kalau dari perempuan yang dari yoga sama Ricky itu kan perempuan yang pakai nama samaran. Tapi kalau gini nyaman nggak? Kalau gue nggak nyaman, lo nggak mungkin bisa megang gue sampai kayak gini toh, ya kan? Ini semua mahal. Dan lo lihat di badan gue, ini semua investasi gue. Sorry. Maksudnya investasi itu gimana ya? Maksudnya ini begonya gue. Lo investasi ke diri lo sendiri, pakai uang lo buat gimana sih? Gue nggak ngerti. Ya. Duitnya? Ya gue gak punya duit sebanyak itu lah ya. Mamasan lah yang bikin gue jadi kayak gini. Kan gue jualannya dia. Berarti mamasan yang investasi ke lo gitu ya? Iya. Oke, ini sorry gue lagi jadi bego lagi nih. Angkanya kasarnya kira-kira gue boleh tau nggak? Gue soalnya yoga sama Ricky nggak pernah cerita sama gue sih. Maksudnya gue cuma penasaran aja. Ya 500 jutaan gitu. Wow. Ya, itu enak banget ya. Maksudnya gue itu enak banget sih. Enak dari mana? Gue harus balikin duit dia berserta bunga-bunganya, Pras. Oh itu? Enak dari mana? Itu dibalikin. Sekarang mendingan lo pakai gue, karena gue masih kerja. Kalau lo nggak pakai gue sekarang, gue nggak bakal dapet duit. Nanti gue nggak bisa bayar utang ke mamasan. Masa lo nggak kasihan sama gue? Bos Yoga, thank you ya buat partinya. Awesome. Yoga. Okay. What are you doing, bro? Dengar ya. Mamasan tadi telepon. Dia dapat kabar. Salah satu kliennya masuk ICU. Mamasan telepon gue. Because I was the one who was not that client before. Maksudnya apa sih? What the fuck are you doing, man? Pesta udah jalan. Bisnis kita lancar. And all because you're fucking war, you wanna ruin our business? Gak usah ikut campur masalah pribadi. Sejak dulu gue mau begitu. Tapi nggak bisa sekarang. My father asked me to do this. Gue harus menjaga lo. Seperti dia menjaga bokap lo. Wake up, man. I'm your fucking family. Lo dengerin gua ya. Lo dengerin gua dulu. Lo dengerin gua anjing. Anjing, lo dengerin gua. Ya.
Bokap lo menjaga bokap gua makasih ya. Gua makasih banget. Sekarang lu ke makam bokap lo, tanya sama bokap lo, pernah nggak bokap lo mencampuri urusan masalah pribadi bokap gua? Lo tanya, cing. Lu dengerin gua. Lu di sini nggak menjaga gua. Lu menjaga bisnis gua. Semenjak lu taruh duit tempat gua, lu investasi di tempat gua, lu menjaga bisnis lo, anjing. Gue kenal lo dan gue kenal bokap lo. Now you wanna choose this guy? You crazy? Lu kenapa jadi berani gini sih sama gua? Hah? Pras, lu teman gua tuh bukan? Sorry, gimana? Lu teman gua tuh bukan? Iya. Oke, lu teman gua. Lu bilang sama dia. Lu bilang sama dia. Lo teman gue. Lu nggak usah ngeliat gua, anjing. Seneng deh bisa makan berdua, jadi kayak orang normal. Wah, jadi ngerasa nggak normal nih sama ini. Iya, kerjaan aku kali yang nggak normal. Ngayo lo. Barusan aku nggak normal, sekarang aku kerjaan juga nggak normal. Ngayo. Udah jujur aja lu sama gue, apa-apaan sih? Gigit nih. Lagi gue udah godain aku terus ngeliatin. Kalau ngomongin soal joget nih ya, ngedance. Itu cita-cita aku banget dari kecil. Aku tuh udah pengen banget jadi penari latar buat diva-diva internasional atau minimal diva nasional. Tapi gitu, pas aku ikut audisi nih, yang lolosnya nyogok-nyogok juga, yang bohong-bohong juga. Nonsens buat aku. Jakarta itu keras, Pras. Kau pernah dengar kan kata-kata temen makan temen? Itu nyata di Jakarta. Malah nih ya, banyak orang yang ngorbanin persahabatannya demi kepentingannya sendiri. Gila nggak? Gila kan? Udah, jangan ngomongin aku. Ini yang sekarang aku mau tanya tentang Kalau jadi series keren sih. Mau banget gue. Ayo dong, Mas. Bener ya? Tapi ada syaratnya. Apa aja lo sebutin deh. Begini, si pejabat yang lo interview tuh ngundang lo makan malam. Tuh, lo ngapain lagi sih ketemu gue? Aduh, gue malas banget. Gue udah ngintilin dia semingguan penuh, Mas. Ini terbit atau nggak terbit? Lo jadi signifikan atau lo nggak jadi signifikan? Mama, anak mama. Kredit motor. Sok tahu banget sih. Motor butut itu masih ada kreditan? Dengan gue punya motor, lo nggak punya. Mas. Halo, Pras. Gue cuma mau ngingetin. Nanti kalau lo ketemu pejabat pakai baju yang rapi ya. Rapi itu jas. Gue tahu gue gak punya jas. Nanti gue harus keluar duit lagi dong buat Mas. Ganteng. Pas. Emangnya mau kencan sama siapa sih, Pras? Ada deh kece pokoknya. Kece, orang suara laki gitu kok. Ketahuan deh. Laki kenapa nggak sama aku aja sih? Sekarang kita jadi sahabat nih yuk. Ya, berarti kita nih, kamu sama aku harus ngejaga kepercayaannya Yoga. Bisa nggak? Pras, lu teman gua tuh bukan? Iya. Oke, lu teman gua. Lu bilang sama dia. Lu bilang sama dia. Lo teman gue. Kapan lo ada hari libur dari mamasan gitu, lo nggak pengen netralisir semuanya gitu dengan ketemu nyokap atau
biar kita tahu. Woi, ngapain lo? Flash disk gue mana, Mas? Flash disk? Flash disk gue lo taruh di mana sih? Jakarta Undercover. Iya. Berdiri lo, berdiri. Ini tempat gue, berdiri. Sorry. Pras, mau buat apa? Tuh tulisan udah bagus, nggak perlu diapa-apain lagi. Bukan diapa-apain. Gue gak pengen Jakarta Undercover terbit. What? Lo ngomong apa barusan? Hah? Lo kayak anak magang lo ya? Yang nggak tahu sistem kerja di kantor ini. Emang ini kantor bapak moyang lo apa? Gue inget deh. Waktu lo nih pertama kali kesini nih, ya, nih di tempat ini nih. Lo bilang sama gue, tolong dong kasih kesempatan buat gue. Lo sama aja tuh, kayak putra-putra daerah yang lain tuh nggak? Yang datang ke Jakarta punya idealisme, punya semangat, pengen sukses, punya banyak uang, jadi pemret, jadi berkuasa apapun itu bentuknya. Tapi habis itu lo masuk golongan orang lupa. Lo lagi ngomongin siapa sih, Mas? Pras. Mas, gue kalau mau cerita panjang banget. Intinya gue minta tolong sama lo. Jangan terbitin Jakarta Undercover. Tolong. Wow. Seorang Pras minta tolong. Lo lupa lo. Biasanya gue yang minta tolong sama lo. Pras, tolong dong. Tulisannya yang bagus. Pras, tolong dong. Nih udah deadline. Pras, tolong dong lo. Pakai baju yang rapih kalau mau interview pejabat. Gue bingung sama lo, tau gak? Lo yang minta gue, maksa-maksa gue untuk nulisan Jakarta Undercover bisa diterbitin, tau gak? Sekarang lo minta tarik. Denger. Gue bos lo di sini. Lihat gue lo. Lebih dari itu, Pras. Gue yang bikin lo jadi wartawan. Lo gak tahu kan? Gue berkorban, Pras. Gue ngadepin bos-bos itu tuh. Untuk bikin mereka percaya, sabar, mau nerima tulisan Undercover lo. Dan sekarang lo minta tarik. Padahal udah mau diterbitin. What? Siapa yang tanggung jawab? Gua, Pras. Gua, pemret. Kalau gue dipecat, anak-anak gue makan apa, Pras? Dan lo sekarang masuk ruangan gue kayak maling. Lo keblinger. Menyeramkan ya, Pak? Prostitusi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ini lagi narkoba terselubung. Sebenarnya kerja Papa tuh di kantor apa sih, Pak? Udah siap, Pak. Transportasinya gimana? Kalau misalkan transportasi memang ada beberapa wali murid yang belum bayar, tapi kalau memang Mama San mau cover boleh, bisa. Bagaimana? Kamu belum bayar? Oh, terima kasih. Caca, ayo. Bayar, ayo. Iya, terima kasih. Jadi Ibu nanti itu kita kumpul di sini jam 8 ya, jam 8 pagi. Mama San. Saya sempat jadi satpam, sempat jadi aktor. Sekarang apa?
di Jakarta itu harus bisa jadi apa aja biar bisa bertahan hidup. Makanya kalau bangun pagi biar bisa nyari makan, bangun siang. Biasa banget deh kalau berantakan sih. Mentang sekarang ada teman rumah tangganya ya. Party berarti dia sendiri dong. Gimana sih? Gue gak ngerti. Ya gue gak punya duit sebanyak itu lah ya mama. Sama yang bikin gue jadi kayak gini. Kan gue jualannya dia. Oh mama. Tuh, mama mana pernah ikut party-party kayak gini. Kalau bos gue, iya bos gue. Bosnya Yoga juga bukan? Bukan. Yoga gak ada urusannya sama cewek-cewek. Stok majalah baru mana? Nggak ada, Mas. Hah? Nggak ada. Datangnya jam berapa? Jam 7 pagi. Sisanya? Cuma itu aja, Mas. Habis, Mas. Di gudang nggak ada? Semua. Nggak ada. Ras. Lo kenal siapa Ricky? Bokapnya Ricky. Tangan kanan bokapnya gua. Sebelum bokapnya Ricky meninggal, menyusul bokap gua di surga. Dia berpesan sama Ricky, jagain Yoga. Jadi dia akan ngelakuin apapun untuk gua, termasuk dia melindungi gua. Pras, lo kira gue punya temen? Gak ada. Gue gak punya temen, Pras. Kelihatannya gue hahaha sama orang lain. Gak, gue gak ada temen. Sampai suatu saat ada temen gue nolongin gue ketika gue lagi berdarah-darah. Lu orangnya. Lu temen gue, Pras. Lu sahabat gue, Pras. Tapi lo tahu kenapa? Gue itu gak punya temen, kenapa? Dalam kehidupan gue, seluruh kehidupan gue, setiap harinya, selalu ada yang namanya pengkhianat. Ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakuin sama teman baru gue yang sangat gue percaya. Bangsat itu pakai inisial.
Jakarta semuanya penuh dengan pengkhianat. Bangsat semuanya. Tapi ini orang udah kena ganjarannya. Sudah kena semuanya. Dan lo teman gua, Pras. Dan gua makasih. Lu udah sangat percaya dengan gua. Ya. Lu sahabat gua. Thank you, Pras. Halo, putra daerah yang signifikan. Mas keren. Wing? Wing? Kamu jahat, Pras. Kamu jahat. Kamu tahu nggak? Perbuatan kamu itu udah nyakitin banyak orang. Teman-teman kamu, aku. Kita tuh udah lebih dari deket loh, Pras. Lebih dari deket. Kamu tuh spesial buat aku. Tapi kamu hianatin aku, Pras. Aku sakit, Pras. Sakit. Untuk sementara bisnis Mama tutup. Semua klien kita takut. Dan ini klien terakhir kita. Beliau tidak takut. Laura. Kasih, Wei. Ganteng. Ya. Nama asli aku Fajar.
Ya. Mas, silakan duduk, Mas. We need to shut down. We can't do anything now. Halo? Halo? Laura? Laura? Anjing! Yoga! Ini masalah pribadi gua. Lo mau di sini? Atau lo buktiin lo teman gua? Pemerintah ingin membangun kereta cepat. Itu bagus. Bagus. Tapi sebaiknya pemerintah itu bikin juga jalan kereta api buat daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi ada yang namanya pemerataan. Gimana menurutmu, anak muda? Mana bos lo? Ha? Mana dia? Mana bos lo? Gak. Ras, lu ngapain sih? Silva. What the fuck? Ini bosnya anjing. Lu ngapain? Lu ngapain gak? Gak ada urusan sama kita. Lu tahu gak dia siapa? Gua nggak tahu. Gua nggak peduli dia siapa. Anjing. Laura mana? Paksa. Udah. Gua urusan sama dia. Kalian itu perempuan pelacur murahan kayak begitu aja diributin. Cundang kalian. Siapa pelacur murahan? Ras, kamu itu sebaiknya lebih cerdas daripada sekarang ini. Itu pelacur murahan itu. Hah? Apa jangan-jangan kau ada main sama pelacur murahan itu waktu kau tulis Jakarta Undercover, ya? Saya itu ngundang kau kemari sebenarnya mau berterima kasih, Mas. Berterima kasih kau sudah membuat artikel penceritaan bagus buat aku. Aku juga mau berterima kasih tentang artikel Jakarta Undercovermu itu. Jadi aku bisa mengenal murahan itu. Aku bisa merasakan kenikmatan dunia, Mas. Ya ampun!
perempuan, you belum maju untuk perempuan, gue ngerti gak? Iya, iya. Pras! Lu MK. Sejak awal, gue sudah curiga. And you, this is for not trusting me. Fuck you. Mulai. That's right. Kamu lagi opo, Le? Ibu kangen. Kamu udah lama gak pulang. Kamu baik-baik aja tuh di Jakarta. Pulang ya, Le. Kamu apain dia? Kan dia mau ngapain? Bohong. Selama ini aku hidup di dunia yang aku terpaksa ngejalaninnya. Tapi cuma sama dia, aku bisa jadi diri aku sendiri. Dari dulu sampai sekarang selalu ada pengkhianat. Dia salah satunya. Kamu gak usah sosokan ngomong pengkhianat. Emangnya kamu ini apa? Bukan pengkhianat. Istri kamu sok-sokan mau nikahin aku. Terus kamu mau ceraiin istri kamu? Gak kan? Maksud kamu apa sih? Maksud aku apa? Dia satu-satunya di dunia aku yang nyata. 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 Kamu tahu nyata itu apa? Uang 1 miliar yang aku kasih ke Mamasan. Itu nyata semuanya. Kamu mau tahu nyata itu apa? Hah? Walaupun sekarang kamu jadi supermodel pun, kamu nggak bisa biayai mama kamu ke rumah sakit, nggak bisa. Dan juga kamu nggak bisa nyelamatin papa kamu di penjara, kamu nggak bisa. Dan kamu tahu nyata itu apa? Pras seorang wartawan itu nyata semuanya. Dia menulis artikel tentang dunia kita. Itu nyata semuanya. Tapi kalau emang dari awal Pras itu tahu kamu apa? Aku apa? Sebut! Apakah dia akan ngawinin kamu? Kalau emang dari awal dia itu tahu lo itu seorang sebut! Pelacur! Anjing! Laura, ini lumayan banget untuk di situasi yang seperti sekarang ini.
Bara? Kali-kali aku hubungin kamu. Mulai dari nggak diangkat. Sampai pada akhirnya aku yakin kalau kamu ganti nomor. Mulai nungguin kamu di supermarket sama orang gila. Pada akhirnya aku bingung sekarang siapa yang gila. Sepenting itu aku buat kamu. Ibu kamu Aku belum mikirin sejauh itu. Lo tahu nggak? Waktu itu ada yang pernah bilang aku nggak jelek. Tapi sama aja. Stop, Ra. Udah, Pras. Udah, gak usah munafik. Watch me. You call me, alright? I'm here. Lihat gue. Ini bukan yang aku Lihat mau. gue. Ini bukan. Ayo, Pras. Mami kamu bukan buat ini. Stop. Kamu sama aja, Pras. Stop. Kasih gue waktu, Pras. Let me do my thing.
ini yang aku mau, Ra. Lu sama aja terus sama yang lain. Iya sama, maaf. Tapi ini satu-satunya cara buat ketemu kamu, ngerti nggak? Kangen! Kangen! To hide behind your facial mask, but you're scared to face the world. Try to be someone you know you're really not. Try to hide the lies between those eyes, but you're living like a thought. You need to go back to the ways that you were taught. Cause mama didn't raise you this way, using what you got. Father didn't raise you this way, your body worth a lot. Now you feel empty this way, competing for the spot. Cause there's a million girls that's living like you, fighting for the top. Yeah, I know it's hard to face the pain. Na, 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 na. And though it's hard to face the shame, you know you're worth it, girl. Don't try giving what you got. You know you're worth it, girl. Cause he knows you're all he's got. You know you're worth it, girl. Don't try giving what you got. So don't go listen to them people trying to promise you the top. Girl, you know you're worth it, doing this on purpose. Burton diamonds never make her feel worthless. And if I can't purchase, I write it in a cursive. Put you in a mansion, Michael Kors blue verses. You know I got the verses to cancel all the curses. Higher there, high, stopping on surface. Lord, please forgive me for putting this in hearses. Cause I killed this verse, think we need some nurses. You know you're worth it, girl. Cause you know you're all he's got. You know you're worth it, girl. Don't try giving what you got. So don't go listen to them people trying to promise you the top. They can promise you the top. It's your fate. It's your fate. It's your fate. It's your fate. You know you're worth it, girl. Cause you know you're all he's got. You know you're worth it, girl. Don't try giving what you got. So don't go listen to them people trying to promise you the top. They can promise you the top. It's your fate. It's your fate. It's your fate. It's your fate. You know you're worth it, girl. Don't try giving what you got. You know you're worth it, girl. Cause he knows you all he's got. You know you're worth it, girl. Don't try giving what you got. So don't go listen to them people trying to promise you the top. They can promise you the top.